Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu tanggal 26 September 2021. Tapi sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi. Amin. Pada kebaktian Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 9 WIB, liturgi yang digunakan adalah liturgi khusus Hari Doa Alkitab, dan pendeta yang melayani kita adalah Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh panitua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 9 WIB, liturgi yang digunakan adalah liturgi khusus Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia, serta dilayani Perjamuan Kudus, dan pendeta yang melayani kita adalah Bapak Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh panitua diakon jemaat GKI Yerusalem. Mohon kepada warga jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Hosti dan anggur perjamuan kudus dapat diambil atau diminta di kantor MPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem, lantai 1, pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 10 sampai dengan 15 WIB. Pada bulan Oktober minggu pertama kembali dilaksanakan kunjungan kasih atau ucapan syukur sesuai jadwal yang sudah disusun atau permintaan tiap lingkungan. Bagi warga jemaat yang ingin melakukan perubahan jadwal dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing paling lambat 1 minggu sebelum hari H. Demikian diinformasikan. Majelis Jemaat Harian Jemaat GKI Yerusalem menghimbau kepada seluruh warga jemaat GKI Yerusalem kiranya berkenan untuk mengumpulkan dan menyerahkan kolekte ibadah mandiri hari Minggu, persembahan syukur bulanan, hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan dan lainnya kepada Bendahara MPH Jemaat GKI Yerusalem setiap jam kerja. Bagi warga jemaat yang berhalangan menyampaikan kolekte ibadah mandiri hari Minggu dan persembahan syukur tersebut, maka dapat menghubungi atau menyerahkan kepada ketua lingkungan masing-masing atau ke panitua atau diakon terdekat. Setelah menyerahkan kolekte ibadah mandiri dan persembahan syukur tersebut, silahkan dikonfirmasi ke Bendahara Majelis Jemaat via nomor WA 0813 4820 0602 Diakon Rapida. Demikian himbauan ini disampaikan. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelesaikan pekerjaan atap gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang
minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan panitia diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Prolog. Salam. Selamat bertemu dalam perayaan Hari Doa Alkitab tahun 2021. Ibadah pada saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab HDA yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa di dunia. Di Indonesia, Badan Pengurus LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan bulan November 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab, sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYE telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Dalam ibadah ini akan ada 1 kali kantung persembahan yang digunakan untuk mendukung program penterjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Song Papua. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPI, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Jemaat dipersilahkan berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan dengarlah firman-Nya. Dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan ialah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bersaat teduh mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 4 bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa persembahan.
ibadah pada saat ini dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik dosa pikiran kami dan dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Alkitab Nas IKE, pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop, terpujilah penolong Israel. Nyanyian Jairah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita berlutut seperti burung dari jerat penangkap. Burung jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama hingga yang keempat. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku,
Sidang jemaat kekasih Kristus, di pagi minggu ini bersama dengan semua gereja di seluruh pelosok negeri kita merayakan Hari Doa Alkitab. Dan bagian Alkitab yang akan kita cermati dan kita renungkan bersama didasarkan pada Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50 yang terdapat dalam dua judul perikop. Yang pertama adalah seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, dan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Mari sebelum kita membaca dan kita memaknai pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih dan segala puji syukur hendak kami nyatakan bagi kebaikan-Mu ya Allah, yang telah menolong kami boleh melewati hari demi hari, memampukan kami melaksanakan bagian di kehidupan rutinitas kami dengan berbagai tugas dan pekerjaan, serta menempatkan kami dalam satu pemahaman yang sama bahwa hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Dan melalui Alkitab kami belajar tentang kebenaran-Mu. Oleh sebab itu pada hari ini di perayaan Hari Doa Alkitab, layakan kami kembali memberi diri untuk diajar, dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Nyatakan karunia hikmat-Mu atas kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, kami mendengar dan kami memahami, maka Engkau menolong kami memiliki pengertian yang baik, sehingga dengan pengertian itu kami boleh menerapkan kehendak Tuhan, mewujudkannya dalam tutur kata, pikiran dan perbuatan kami. Urapi dan pakailah hamba-Mu, dan berkatilah kami yang akan mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, bagian Alkitab dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50 menuliskan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian nats ini kita ulas dan akan kita baca untuk kita renungkan kembali pada pagi minggu ini. Shalom.
Ibu bapak saudara jemaat kekasih Kristus, hal yang terindah dalam hidup ini tentulah adanya kebersamaan. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang menyenangkan, ada damai sejahtera, ada hidup kesehatian, dan tentu akan membuat kita dapat lebih menikmati hidup karena kita merasa bahwa segala sesuatunya menyenangkan. Tapi realita, kenyataan memperhadapkan kepada kita bahwa untuk membangun satu hidup persekutuan yang indah, menyenangkan, yang membuat kita dapat menikmatinya dengan segala kesukacitaan, ternyata tidak selalu mudah. Karena apa? Selain dari perbedaan yang kita miliki, yang telah menempatkan kita dalam keberagaman, dan perbedaan itu juga berada dalam situasi di mana kita memahami bahwa hati setiap orang juga tidak sama. Nah, ketika kita bicara soal hati, ketika kita bicara soal kehidupan sebagai manusia, maka kita juga tidak lepas dari berbicara bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Artinya apa yang dalam hati dan pikiran kita juga tidak selalu atau tidak melulu berada dalam situasi hati yang baik. Dan karena kita disebut juga sebagai manusia yang berdosa, maka hati kita juga bisa diwarnai oleh dosa itu. Ada iri hati, ada dengki, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kecemburuan. Dan ada ketidaksukacitaan. Nah, apa yang hendak disampaikan oleh nats ini, ya, pasal 9 ayat 38 dan ayatnya yang ke-50 ini merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dari percakapan yang terjadi di antara murid-murid Yesus yang sebelumnya memperdebatkan, mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya. Jadi sempat Yesus bertanya, tetapi mereka diam. Ya. Karena mereka tidak ingin memperlihatkan bahwa mereka sedang atau tengah bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi nampaknya karena masih ada ganjalan itu dalam hati mereka, maka Yohanes kemudian berkata kepada Yesus. Dia mengambil satu konteks cerita yang lain. Dia mengatakan, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ya. Kenapa ia menyampaikan itu? Seperti yang saya katakan, mereka merasa terusik, ya. Dan nampaknya ini masih terkait dengan pertengkaran mereka siapa yang terbesar. Sehingga kemudian ketika ada satu cerita, ada satu situasi yang memperhadapkan kepada mereka bahwa ada orang di luar dari kelompok mereka, dari kebersamaan mereka bersama-sama dengan Yesus, ada orang yang kemudian dikatakan memakai nama Yesus, mengusir setan dengan memakai namamu. Sementara ia bukan dari kelompok kita. Ia bukan pengikut kita. Tetapi apa kata Yesus kepada Yohanes? Dan sekaligus ia memberikan pengajaran kepada mereka. Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, saudara serta ibu bapak kekasih Kristus. Ini yang saya maksudkan, yang saya kemukakan di awal. Bahwa dalam kehidupan keberagaman, hidup kebersamaan kita kadang-kadang yang bisa membuat hidup itu tidak menjadi indah dan sulit menjadi indah karena apa yang ada dalam hati kita. Yang membuat kita saling menilai satu dengan yang lainnya. Dan ketika ada sesuatu yang terasa mengusik, maka sesuatu yang mengusik itu akan menjadi ganjalan tersendiri dalam hati kita. Dan ganjalan itu tanpa kita sadari bisa saja bermula dari ketidaksukaan kita, bermula dari kecemburuan kita, bermula dari apa yang bisa kita sebut iri hati, dengki, kemarahan, kekecewaan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita merasa kita berbeda dengan orang lain. Sementara ketika Yesus menegaskan jangan mencegah dia, karena Yesus hendak membuka wawasan pemikiran murid-muridnya pada saat itu. Dan kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sekarang, kita hidup dalam satu dogma gereja yang harus kita ikuti, yang harus kita
patuhi, yang harus kita panuti. Ya. Tetapi tanpa kita sadari juga, ya, walaupun aturan-aturan gereja atau dogma-dogma gereja itu memang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita pahami dan penting untuk kita patuhi, karena itu akan menolong kita untuk bisa menjalani hidup keimanan kita selaras dengan kehendak Allah. Tapi kita tidak boleh lupa, ya, bahwa karya Allah itu tidak bisa dibatasi hanya dengan aturan-aturan kegerejaan, dogma-dogma gereja. Yang tanpa kita sadari bisa membuat kita kemudian mengolah pemikiran kita, membuat penilaian-penilaian yang lain. Sehingga bisa saja kita berpikir, karena kita punya aturan gereja yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan ini, sebagaimana kita pahami, bahwa namun kemudian ketika kita merasa ada orang dari luar kita melakukan sesuatu yang sama dengan kita, tapi karena kita memandang ia bukan dari kelompok kita, ia bukan dari satu persekutuan kita, kita terusik. Kita tidak senang, kita tidak suka. Ya. Dan itu yang dikatakan Yohanes, kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tapi Yesus hendak menyampaikan bahwa karya Allah itu tidak bisa dikotak-kotakan dan tidak bisa dibatasi. Allah adalah Allah yang universal. Allah adalah Allah semua bangsa. Ia hidup di tengah-tengah keberagaman dan ia mengatasi semua keberagaman itu. Makanya dikatakan bahwa keberagaman itu sebenarnya indah ketika kita bisa saling melengkapi. Tapi keberagaman akan menjadi berbahaya ketika kita menempatkan situasi hati kita pada saat dimana tidak seharusnya kita melakukan hal yang kemudian mengabaikan perbedaan itu menjadi sebuah kelengkapan. Tapi menempatkan perbedaan itu sebagai sebuah persaingan. Nah, ini harus dicermati dengan lebih hati-hati. Dan bahkan Yesus kemudian mengatakan, bahkan kalau ada yang melakukan sesuatu, artinya ketika ia melakukan sesuatu untuk memuliakan Allah, kenapa tidak kita memandang ia sebagai satu jalur di mana kita melaksanakan visi dan misi yang sama. Karena misi Yesus untuk hadir di dunia ini adalah menghadirkan kerajaan Allah. Dan ketika ada orang-orang yang mungkin di luar kelompok kita, di luar keberadaan kita, yang melakukan satu tugas, satu pekerjaan yang sama dengan kita, di mana di dalamnya ia memuliakan Allah, maka ia adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Tentu akan menjadi berbeda ketika ia melakukannya untuk pemegahan diri. Akan menjadi berbeda ketika ia melakukan itu untuk menonjolkan dirinya sendiri. Karena bahaya juga ibu-ibu, ibu bapak dan jemaat kekasih Kristus. Itu beda tipis gitu ya. Beda tipis antara orang yang melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk menonjolkan diri sendiri. Bisa saja ia mengatakan ia mengerjakan itu dalam nama Yesus Kristus. Tapi sebenarnya ia ingin dialah yang dipuji. Ia ingin dialah yang ditonjolkan. Ia ingin dialah yang dinilai. Nah, kalau hal seperti itu tentu juga membawa kepada satu perbedaan yang bisa menyesatkan. Karena menurut Yesus ada satu hal yang jauh lebih penting. Daripada kita mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya sudah baik, tapi kita hanya karena merasa terusik, maka kita mempermasalahkan itu menjadi sesuatu yang besar. Karena ada yang lebih menarik untuk dicermati dan dipahami lebih sungguh, yang termuat dalam ayatnya yang ke-42 dan seterusnya. Karena menurut Yesus yang lebih penting adalah barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Yang dimaksudkan dengan anak-anak kecil yang percaya ini adalah orang-orang yang ada dalam kelompok kita, tapi yang kemudian dipandang lemah. Entah karena lemah iman, entah juga kelemahan ia karena ia memiliki keterbatasan ekonomi. Entah karena kelemahannya ia berada dalam situasi kehidupan yang tidak seperti diharapkan. Ya, biasa saja karena ia miskin, ia orang-orang sederhana, ia janda, ia anak yatim piatu. Ya.
Nah, yang lebih membahayakan adalah ketika kita sebagai orang-orang yang menganggap diri kita lebih baik dari orang-orang ini, yang disebutkan oleh Yesus anak-anak kecil yang percaya padahal mereka adalah dalam satu persekutuan dengan kita, maka dikatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Karena di situ ia sudah menyesatkan. Dengan ia menempatkan dirinya, oh saya adalah orang yang beriman. Saya adalah orang yang lebih rohani. Saya adalah orang yang lebih religius. Saya adalah orang yang lebih saleh. Saya adalah orang yang lebih mampu. Karena saya terpandang dan lain sebagainya dan seterusnya. Sehingga akan memandang lemah atau menempatkan dalam posisi yang lemah. Seperti apa yang kita katakan tadi, orang-orang yang lemah iman. Yang seharusnya kita rangkul. Orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, yang seharusnya memiliki kepercayaan diri bahwa tidak ada batasan untuk melakukan satu pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan hanya karena harta benda. Orang-orang yang dalam konteks pada masa itu juga termasuk di dalamnya mereka yang disebut sebagai janda, anak yatim piatu, ya. Orang-orang yang disingkirkan, yang dijauhkan dari persekutuan karena berbagai situasi dan keadaan. Nah, justru disitulah kita harus menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang bisa merangkul mereka sehingga apa yang kita pandang sebagai kelebihan kita tidak untuk menyesatkan orang lain. Dan yang menarik lagi dari apa yang disampaikan oleh Yesus adalah ketika ia membuat semacam perbandingan. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk di dalam hidup dengan tangan kudung atau dengan tangan buntung. Daripada dengan utuh kedua tanganmu, engkau dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang. Daripada dengan utuh kedua kakimu tapi dicampakkan ke dalam neraka. Atau jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua tapi dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi kita harus mencermati, memperhatikan. Dengan perbandingan dari organ-organ tubuh yang kita punya, yang seharusnya kita gunakan untuk pekerjaan kebaikan. Ya. Apalagi di bagian atas sudah ditegaskan, pertama kita harus melakukannya dengan hati. Jadi apa yang keluar dari hati itu akan tercermin dari apa yang kita lakukan. Apa yang bermula dari hati itu akan tergambar dari apa yang kita tunjukkan. Mulai pekerjaan tangan, mulai pekerjaan kegiatan dan aktivitas kita. Bahkan kalau saya mau tambahkan seperti perenungan kita beberapa waktu yang lalu tentang dosa karena lidah. Karena kalau kita lihat sekarang, apa yang keluar dari mulut itu juga bisa menyesatkan orang lain. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang melemahkan orang lain. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang dianggap menindas orang lain. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang menunjukkan kesombongan diri kita sendiri. Maka dalam surat Yakobus itu diingatkan, jangan sampai terjadi demikian. Tidak boleh keluar dari satu sumber air yang sama, yaitu mata air yang pahit mengeluarkan air tawar, atau tidak mungkin dari satu sumber air yang sama, air tawar mengeluarkan air yang asin. Jadi segala sesuatu kembali bermula, hari ini diingatkan bahwa segala sesuatu bermula dari hati. Dan apa yang dimiliki hati adalah apa yang kita terima dengan keseluruhan kehidupan kita. Melalui pendengaran kita. Dan ketika kita kaitkan ini dengan perayaan hari doa Alkitab. Kita menggunakan tata ibadah yang bukan tata ibadah GKE. Tapi dari perbedaan liturgi, penerapan ibadah yang kita lakukan, kita memiliki dasar dan pedoman pengajaran yang sama. Yaitu dari Alkitab, karena Alkitab memang merupakan satu-satunya sumber pengajaran Kristen. Tidak ada hal lain yang bisa kita tempatkan sebagai sumber pengajaran iman, sumber pengajaran hidup kekristenan.
Dan itu yang kemudian berkata, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Apa yang dimaksudkan dengan garam? Pertama, sesuai dengan fungsinya, garam adalah untuk memberi rasa. Garam untuk mengawetkan. Garam itu membuat sesuatu itu menjadi lebih, cita rasanya menjadi lebih bisa dinikmati, lebih lezat. Nah, dalam kehidupan kita, garam itu adalah firman Allah. Jadi perkataan hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kembali kepada apa yang kita sampaikan di awal perenungan pemaknaan kita pada hari ini. Hidup itu indah. Tetapi keindahan hidup tidak akan bisa kita nikmati ketika masih ada yang bercokol dalam hati kita. Iri hati, dengki, kekecewaan, kemarahan, kecemburuan. Maka kita tidak akan bisa merasakan perbedaan itu sebagai sesuatu yang melengkapi. Nah, sementara Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah menempatkan kita dalam kehidupan ini tidak dalam kesamaan. Tapi Allah menempatkan kita dalam kehidupan ini dalam perbedaan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah membagi karakter yang ada pada dirinya kepada laki-laki dan perempuan agar keduanya saling melengkapi. Itu artinya Allah senang dengan perbedaan. Karena tidak akan ada kenikmatan hidup yang sesungguhnya bisa kita nikmati kalau kita satu dan kita sama dengan yang lainnya. Bayangkan kalau kita semua berprofesi sebagai guru. Siapa yang akan merasa, oh saya patut diajar. Saya perlu belajar karena semua merasa dirinya guru. Kalau semua kita berprofesi sebagai seorang jaksa atau seorang hakim, maka ketika terjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan, siapa yang akan menunjukkannya? Karena semua merasa tahu tentang keadilan, semua merasa tahu tentang kebaikan itu. Karena semua merasa diri pandai menilai, menghakimi tentang yang baik dan yang buruk, tentang keadilan dan ketidakbenaran. Tapi justru dengan perbedaan yang ada pada kita, di situ kita saling menolong, kita saling mengisi, kita saling melengkapi, kita saling menguatkan. Tidak ada yang disebut bahwa saya lebih kuat, engkau lebih lemah. Tidak ada yang disebut bahwa saya lebih saleh, engkau tidak saleh. Karena dalam setiap hal ada ruang bagi kita untuk bersama-sama mengejar kebenaran itu. Ada ruang bagi kita untuk sama-sama mengerjakan kebenaran itu. Ada ruang bagi kita untuk sama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Maka yang lemah akan diperlengkapi oleh yang kuat. Yang masih lemah iman akan menerima penguatan dari yang sudah memiliki kekuatan iman. Seperti yang terjadi dalam diri murid-murid Yesus ketika mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara kita. Jadi menurut Yesus yang terbesar adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Yang menempatkan firman Allah dalam dirinya. Dan menjadikan firman Allah itu memberi cita rasa untuk mewarnai kehidupan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Artinya ketika kita tidak mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan karena kita sendiri tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Maka kehidupan indah itu akan menjadi bagian yang akan mewarnai hari-hari kita dengan segala keberagaman. Dan kita tahu bahwa dengan tugas fungsi peran kita yang berbeda, maka kita akan saling menolong, kita akan saling menguatkan, kita akan saling melengkapi. Dengan karakter dan sifat kita yang berbeda, maka kita akan saling menguatkan, kita akan saling meneguhkan, kita akan saling membantu, kita akan saling mengingatkan. Sehingga bersama-sama misi kerajaan Allah yang Yesus jalankan juga akan menjadi bagian dari misi yang kita lakukan. Bukan karena kita merasa diri kita berbeda tentu dan kemudian hingga kita memandang diri kita lebih baik, tapi karena kita merasa diri kita berbeda, mari kita merangkul agar dalam perbedaan kita bersama-sama memiliki tujuan, yaitu memuliakan Allah dalam kehidupan kita melalui tutur kata, pikiran, perbuatan kita. Dan biarlah Alkitab akan terus menjadi dasar pedoman dan satu-satunya sumber pengajaran bagi hidup kekristenan kita. Tuhan memberkati kita
dan Tuhan memberkati Lembaga Alkitab Indonesia yang akan terus berinovasi, merangkul semua umat Tuhan yang ingin mendengarkan kabar baik dengan melakukan proses penerjemahan yang tentu juga membutuhkan tidak hanya dukungan doa tapi juga penggalangan dana, karena semua proses itu berjalan dengan alurnya dan semua membutuhkan kebersamaan dan kesatuan hati untuk dapat mengerjakannya. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus Kristus karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang menolong kami untuk membuka hati kami, menilai dengan lebih baik, mendengar dengan lebih baik, dan menerima pengertian yang dibangun dalam diri kami sebagai satu kekuatan dalam perbedaan dalam keberagaman. Untuk belajar dan mau terus melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab hidup bersama kami. Dan biarlah pada hari ini kami juga mendoakan karena sumber satu-satunya pengajaran yang menolong kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan adalah Alkitab. Layakan kami untuk terus mencintai Alkitab dengan apa yang terjadi terkait dengan seluruh proses pengadaan dan penerjemahan Alkitab yang membuat kami dapat mengenal Tuhan. Yang membuat kami dapat mengerti dari setiap kehendak dan pengajaran Tuhan. Yang menolong kami untuk mengerti bahwa masih banyak orang di sekeliling kami yang membutuhkan pengajaran. Yang membutuhkan kabar sukacita. Yang membutuhkan kehadiran orang-orang sehingga mereka boleh diteguhkan dalam setiap kelemahan dan keterbatasannya. Karena kami pun memerlukan penguatan dan penopangan dari Tuhan. Dan dari orang-orang di sekeliling kami agar apa yang kami lakukan itu selaras dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini kami berdoa bagi Lembaga Alkitab Indonesia dan upaya penerjemahan Alkitab. Terlebih secara khusus kami berdoa bagi upaya penerjemahan Alkitab dalam bahasa Sauk di daerah Papua. Agar mereka yang berada di tempat-tempat yang jauh adalah mereka yang juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan mendengarkan kabar sukacita. Oleh sebab itu, tim penerjemahan Alkitab kiranya diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan dan talenta mereka, baik dari ketika mereka meneliti dan menyelidiki kekayaan bahasa di dalam keberagaman hidup, karena inilah yang menolong kami. Pada saat ini di tempat kami masing-masing untuk dapat mendengarkan kabar baik itu pula. Dan setiap hati yang turut berdoa bersama pada hari ini juga menunjukkan doanya kepada Tuhan agar setiap hal yang kami lakukan dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan akan mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat baru serta rahmat Tuhan yang dinyatakan akan menjadi kekuatan baru dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami menghadapi masa pandemi ini. Kami tetap tegar, kami tetap dengan kesabaran, kami tetap dengan ketekunan, kami tetap dengan keyakinan bahwa masa-masa berat akan berlalu dan di dalam masa-masa berat ada kekuatan Tuhan yang akan menopang kami. Sehingga ketika kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar, yang berduka, adalah mereka yang dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Dan melalui orang-orang yang ada di sekeliling mereka, mereka menyadari bahwa tangan Tuhan yang kekal akan senantiasa menolong dan merangkul, mengasihi mereka. Sehingga mereka tidak hilang arah, tidak hilang pengharapan, tetapi memiliki kasih Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan. Kami mendoakan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan jajaran kementerian yang akan terus berupaya menunaikan tugas tanggung jawab mereka memimpin bangsa dan negeri ini dengan segala keberagamannya, dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya, yang menempatkan mereka juga melakukan upaya dengan kerja keras, juga dengan air mata dan doa agar tugas pekerjaan mereka dapat terlaksana dengan baik, bahkan ketika mereka memutuskan kebijakan-kebijakan seperti apa yang dapat dihasilkan agar kesejahteraan hidup bersama dapat terlihat dalam keberagaman yang ada di bumi pertiwi. Negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Ketika begitu banyak perbedaan, tetapi kami memiliki satu kesatuan hati dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan bahkan dalam keberagaman kami sebagai umat Tuhan, kami memiliki dasar yang sama yaitu pengajaran Alkitab
yang menolong kami bahwa Engkau adalah Allah yang universal, yang hadir bagi setiap orang dan akan menolong setiap orang. Oleh sebab itu kami mendoakan ya Bapa. Kami menopang dengan doa bencana-bencana yang terjadi di beberapa wilayah negeri ini, termasuk di wilayah kami di Kalimantan Tengah. Baik itu karena bencana banjir, longsor, dan banyak hal-hal yang mendatangkan keprihatinan dan penderitaan. Sehingga arus transportasi yang terputus, kehidupan perekonomian yang terganggu, dan tindak lanjut dari situasi kesehatan yang bisa saja mendatangkan berbagai macam penyakit karena keadaan yang tidak memungkinkan dijalani dengan baik. Oleh sebab itu upaya pemerintah dan bahkan upaya-upaya yang dilakukan mereka yang berada di garda terdepan untuk berjuang tanpa pantang menyerah, maka kiranya Tuhan menolong dan memberkati serta menguatkan, meneguhkan mereka dan setiap kami yang juga boleh tergabung dalam kegiatan dan gerakan-gerakan kemanusiaan juga dapat menjalani hidup kami sebagai hidup yang berbagi dengan apa yang dapat kami lakukan. Sebagaimana kami juga mendoakan secara khusus pembangunan dan kelanjutan pembangunan rumah Tuhan di lingkungan Jemaat GKI Yerusalem ini, agar boleh berjalan dengan baik dengan topangan doa, penggalangan dana dan upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pekerja harian dan juga panitia pembangunan, serta mendoakan pekerja-pekerja kami agar mereka dapat menunaikan tugas mereka dengan baik dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, pilar-pilar utama gereja yang ada dalam seksi-seksi kategorial, kelompok anak, kelompok remaja pemuda, kelompok ibu, kelompok bapak, dan lanjut usia. Jadi satu kesatuan jemaat di mana di dalam kami saling menguatkan, saling menopang. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan. Bahkan bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan perkenankan ada dalam kehidupan kami. Bersyukur atas ulang tahun kelahiran, atas kehadiran anggota baru, ulang tahun pernikahan, usaha pekerjaan yang dapat dilakukan dan diawali, serta hal-hal baik yang boleh terjadi yang semuanya menjadi bagian dari kesukacitaan kami. Sehingga tentunya ada banyak hal yang dapat kami syukuri dan tidak akan menghilangkan sukacita dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Inilah syafaat kami ketika kami juga berserah diri kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh lapisan jemaat-Mu. Berbagai kalangan, para janda duda, anak yatim piatu, para lanjut usia, mereka yang emeritus, pensiunan, yang purna tugas, dan setiap keluarga yang perlu ditopang, di mana di dalamnya kami saling menguatkan. Layakan kami senantiasa terus berseru kepadamu ya Aba, ya Bapa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita dengan hadirnya Allah yang kita miliki saat ini. Melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan persembahan kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 53 bait 1 dan seterusnya. Alkitab pedoman yang berharga.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang Kristen dan percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat kekasih Kristus, kita tiba di penghujung kebaktian kita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin.